review market. Baik, sebelumnya saya sampaikan dulu Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Nah, baiklah, pada kesempatan pagi hari ini di hari Senin tanggal 6 November, sekitar 1 jam ke depan nanti kita akan sama-sama mereview, mengulas mengenai proyeksi market dan perjalanan market setelah fundamental NFP di hari Jumat kemarin ya. Nah, namun sebelum itu sebelum kita mulai, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat, berkah serta hidayahnya kepada kita semua, yang salah satunya tercermin pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu secara online ini tanpa ada halangan suatu apapun dan kita masih sehat walafiat. Saya doakan semoga sobat trader yang sudah bergabung di sini tetap sehat, tetap semangat, tetap lancar akunnya, equity-nya berkembang terus, dan juga semoga acara ini nanti dapat lancar sampai dari awal sampai akhir ya. Terima kasih. Dan selanjutnya juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari tim manajemen yang membantu kelancaran dari acara ini. Tujuan dari diadakan acara ini adalah untuk sebagai penambahan informasi, knowledge kepada teman-teman semuanya, yang harapan kami ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah knowledge, menambah wawasan sebagai modal dasar kita untuk jangka mendatang. Namun sekali lagi materi kami ini hanya sebatas referensi, bukan merupakan rekomendasi entry posisi. Karena seperti kita ketahui bahwa di bisnis perdagangan berjangka, perdagangan derivatif atau trading ini, potensi maupun resikonya itu berbanding lurus, baik itu keuntungan maupun kerugian. Yang penting kita di sini sudah bisa mentoleransi sesuai dengan risk profile masing-masing dan money management masing-masing. Tidak lupa juga saya sampaikan bahwa performa trading di masa lalu tidak bisa menjamin 100% performa trading di masa mendatang. Dan yang paling utama terakhir, seluruh transaksi yang diambil oleh trader, baik itu saya, teman-teman semuanya, dan klien-klien semuanya akan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing ya. Itu untuk disclaimer-nya. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih tentunya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, sobat trader yang sudah bergabung di sini. Ada sekitar 11.000 peserta. Oh ya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada Bapak Anwar, Bapak Ari Nugraha, Bapak David, Bapak Gani, Pak Heri, Pak Romi Sitohang, Bapak Tasya Aditya, Ibu Yasmin Zahra, dan Bapak Yogi. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti acaranya bermanfaat dan lancar sampai akhir ya. Baik, itu tadi untuk prolognya, dan sekarang sesuai tema ya, sesuai temanya bahwa akan coba saya sampaikan proyeksi market after NFP atau setelah NFP. Nah, tak lupa juga saya sampaikan bahwa selama nanti juga ada bergabung lagi nih Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Selamat pagi. Semoga bisa bermanfaat. Nah, sebelum saya Pagi, mulai, Coach. oke, Pak Dani. Bagaimana kabar Pak Dani? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Dani ya sudah bergabung. Semoga nanti bisa bermanfaat. Baik, kepada sobat trader semuanya, sebelum kita mulai saya ingatkan kembali bahwa acara ini sekitar 1 jam ke depan, dan nanti ketika saya mulai, jika ada pertanyaan boleh langsung on mic atau isi kolom chat ya semuanya. Baik, kepada Ibu Risa, saya izin share screen untuk materinya ya. Ada peserta baru lagi di sini yang sudah bergabung, ada NSP Riyad. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih semuanya ya, semoga bermanfaat. Sekarang nambah lagi, ada 14.000 peserta. Baik, saya izin share screen. Om Alafta, ini sebelum ada pertanyaan saya mute dulu ya. Mohon maaf. NSP, Saudara NSP Riyad juga saya mute dulu sebelum ada pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf ya atas kendalanya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung on mic saja. Baik, saya izin share screen. Ini. Nah, supaya nggak jenuh, saya izin musik ya. Terlalu kenceng nggak, teman-teman? Biar nggak boring atau malah ngantuk. Kecilin dikit ya. Nah, ya. Oke, baiklah. Sekarang kita ke hasil NFP kemarin dulu ya. Kita lihat hasil NFP-nya. Nah, untuk di hari Jumat kemarin ada beberapa data high impact, utamanya USD ada 3 ya. Non-farm payroll, unemployment rate, sama average early earning ya. Nah, dari data-data tersebut, oh sebentar, saya mau tanya ke teman-teman semuanya. Dengan saya kasih backsound, terganggu nggak? Dengan saya kasih backsound terganggu nggak?
biar sambil ngopi enak ada suaranya gitu loh. Enggak lah ya, aman ya. Nah, balik lagi untuk data fundamental di hari Jumat kemarin, high impact-nya ada tiga, November roll, unemployment rate, sama average early earning. Nah, dari tiga data tersebut, pertama November roll hasilnya bad ya, very bad. Forecastingnya 190, rilisnya malah 150. Ini sangat-sangat buruk. Lalu ada unemployment rate. Ya, unemployment rate-nya atau jumlah penganggurannya meningkat ya. Meningkat 0,1%. Ya, ini bad banget. Dan terakhir, average early earning atau pendapatan per jam ya, pendapatan per jam untuk bekerja di Amerika malah turun ya, malah turun. Jadi tiga-tiganya datanya mendukung untuk bad for US. Nah, secara teknis harusnya gold itu dengan melemahnya dolar berarti gold naik ya. Sekarang kita cek dan ya memang gold semalam itu naik, namun setelah menyentuh fair value gap atau imbalance di area ini 2003-2007 nggak mampu menembus, bahkan hanya ngekor nyentuh dikit lalu turun lagi. Jadi itu kemarin hasil pergerakan setelah NFP. Dari 1985 ketika sebelum rilis sampai angka maksimal sejam berikutnya yaitu 2004. Nah, untuk teman-teman yang ikut live trade kemarin, mohon maaf ya untuk eh, apa namanya entryan Nasdaq-nya kena minus ya, tapi untuk goldnya kena profit ya. Tapi alhamdulillah syukur dengan dua posisi tersebut bisa all clear profit, karena kalau kita waktu news tersebut itu kalau saya pribadi nyopet aja asal biru cukup diambil. Nah, setup kemarin dengan menggunakan trik fundamental tentunya Pak Dani juga sudah tahu ya trik fundamental Pak Dani, dan kemarin saya terapkan alhamdulillah syukur profit Om Dani, walaupun ambil dua posisi Nasdaq dan gold, Nasdaqnya minus, tapi goldnya cukup untuk menutup profit apa menutup kerugian tersebut. Nah, ini pergerakan setelah NFP ya. Nah, nanti kita cek secara fundamental dan teknikalnya. Jadi secara kesimpulan saya ulangi lagi di hari Jumat kemarin data fundamentalnya semuanya bad for US, bad for US. Nah, untuk hari ini bagaimana? Ini saya ambil dari BBB dari investing. Hari ini kalau kita cek dari data investing itu untuk fundamentalnya tidak ada yang high impact karena semuanya didominasi medium ya, medium, medium. Jadi hari ini pergerakan market saya rasa tidak ada pengaruh fundamentalnya ya. Jadi secara teknikal dan sentimental. Teknikalnya ya supply and demand, support resisten, order block dan lain-lain. Kalau untuk sentimentalnya bisa dari faktor apa namanya memanasnya konflik geopolitik, atau ini mau akhir tahun, biasanya di Cina juga banyak yang membeli emas dan lain-lain, itu nanti kita cek ya. Dan itu saja untuk fundamental dan teknikalnya. Sebelum saya masuk ke teknik fundamental dan sentimentalnya, maaf Pak, untuk Euro YASI sendiri gimana? Baik Bapak Rino Drara, nanti akan saya sampaikan. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, saya ingatkan sebelum saya masuk ke teknikalnya, Bapak Ibu semuanya, nanti yang ada request seperti Pak Ari untuk Euro USD atau yang lain nanti boleh langsung isi kolom chat atau on mic ya. Baik, yang pertama langsung saja. Sekali lagi kesimpulan dari kesimpulan dari fundamental dan sentimental. Fundamental hari ini tidak banyak data dan market movernya masih terpaku di hari esok, dan sentimentalnya kita lihat nanti bagaimana supply and demand, reaksi harga di supply and demand tersebut. Yang pertama, saya masuk ke market gold XAUUSD. Ini saya ambil dari TradingView. Nah, kalau kita lihat pergerakan marketnya ya, kita cek dulu harga ini bergerak dari mana dan akan kemana ya. Secara outlook bias di tren besar dan bagaimana, atau di eksternalnya dan bagaimana di internalnya. Kalau dari tren besar atau external structure, gold ini trennya naik ya, trennya naik. Karena apa? Setelah harga menyentuh demand kuat 1808 sampai 1814. Nah, mungkin ada yang nanya, kok ini disebut demand kuat, bagaimana cara penentuannya? Nah, ini saya ambil dari order block external structure di pergerakan harga sebelumnya, di mana di sini ya. Di sini. Ini ada order block atau di smart money concept itu adalah point of interest dan ini masih berlaku. Dan terakhir dimitigasi di bulan Oktober 2023 ya, di bulan ini. Sebulan. Berarti sebulan ini secara pergerakan monthly gold naiknya luar biasa ya. Kita lihat nanti cek untuk monthly-nya. Nah, setelah di sini gagal membentuk lower low baru atau dia failure swing, harga kemudian naik secara simultan, secara kontinu, rally terus dan sampai harga tertinggi yaitu di 2009.
di pergerakan terakhir kemarin ya. Jadi secara tren besar H1, saya ambil dari H1, trennya gold ini masih naik ya. Apalagi ditandai muncul break of structure baru ya. Jadi tren dikatakan continue itu selama muncul BOS terus. Ini dalam perspektif pendekatan smart money concept. Selama muncul BOS gitu atau break of structure atau swing yang ke break itu continue trennya masih terjadi ya. Dan kalau sudah muncul chop ya itu berarti sudah berpotensi harga berubah arah. Nah, untuk sementara sekarang ini dari time frame H1 trend good masih naik. Trend good masih naik. Jadi kita bisa ambil peluang utamanya itu buy ya. Nah, untuk yang sell gimana? Kalau yang sell artinya kita ambil koreksi, ambil retrace, ambil retest. Nah, jangan lupa kalau yang ambil koreksi secondary reaction harus saya sarankan setup SL harus. Kenapa? Karena hanya ngambil koreksi. Kita nggak bisa menjamin koreksi itu sejauh mana dan sepanjang apa. Belum tentu kena nanti TP ataupun target profit kita ya. Jadi wajib saran saya pribadi buat teman-teman semuanya yang ngambil secondary reaction atau counter trend wajib setup SL. Seperti itu ya. Nah, itu dari eksternalnya. Sekarang kita lihat strukturnya di pergerakan yang dalam waktu apa yang beberapa hari terakhir ini. Nah, ini terakhir di sini ya. Terakhir di sini ada demand kuat 1970 7172 ini belum tertembus dan dari sini harga naik lagi sampai terakhir NFP di 2004. 2004 ternyata seperti yang disampaikan oleh Coach Deden kemarin waktu live trade di M5 itu ada apa namanya ada value gap juga ya. Nah, kita cek. Jadi yang saya lakukan tiap hari itu sebenarnya saya nggak harus mapping. Kenapa? Karena mappingan ini tuh saya tinggal narik-narik. Misalkan hari ini sudah selesai ya durasi hariannya, itu tinggal saya tarik ke sana. Dan tinggal saya cek apakah mappingan ini masih fresh atau tidak ya. Karena selama ini masih fresh, bukan masih fresh, masih berlaku ya pasti akan bereaksi di area-area ini. Kecuali yang ini nih. Nah, kecuali yang ini. Yang ini dia naik mentok dan turun ada bearish engulfing. Perfect ya, perfect bearish engulfing di time frame satu. Kenapa ini perfect? Nah, kenapa ini perfect? Karena satu candle bullish ini terengulf oleh satu candle bearish, baik itu high maupun low-nya. Jadi menurut perspektif saya disebut engulfing perfect itu kalau bukan hanya batangnya ya, tapi shadow-nya juga terengulf, termakan gitu. Nah, ini wajib saya mapping ulang. Kenapa? Karena di sini bereaksi dan tidak masuk area supply demand saya. Jadi saya harus cari tahu kenapa di sini dia turun, kenapa di sini dia mentok. Caranya bagaimana? Saya cek M5. Karena dia satu nggak muncul. Saya cek langsung ke M5. Nah, disinilah baru akan kelihatan distorsinya. Teman-teman semuanya saya sambil ngopi ya. Kopi hitam. Nah, jadi setelah saya cek di M5, saya coba dulu. Nah, ternyata teman-teman semuanya tadi malam, kok tadi malam, Jumat ya, Jumat malam ketika NFP, eh, pemantulan harga di di sini, di value gap yang apa reject di sini, itu konfirmasinya juga muncul di lower time frame. Jadi ini contoh bahwa sering saya sampaikan ke teman-teman semuanya, ketika saya bikin mappingan seperti ini, selalu wajib tunggu reaksi harga. Jangan langsung di area supply langsung sell, di area demand langsung buy. Boleh kalau memang teman-teman semuanya perspektif apa namanya karakternya agresif dan dananya cukup besar boleh begitu masuk area supply sell apalagi supply ke level H1 sell silahkan tapi kalau saya karena saya konservatif saya tunggu reaksi harga dan ini contoh ya bahwa dengan kita menunggu reaksi harga itu memang sering muncul apa namanya konfirmasinya. Contoh di sini itu di lower time frame itu muncul konfirmasi price action yaitu 3 inside down, 3 inside down. Jadi muncul 3 formasi candle. Kalau yang engulfing itu 2 formasi, kalau 3 inside down itu berarti 3 formasi. Bagaimana 3 inside down itu? Jadi ada satu candle bullish lalu tertelan 2 candle bearish. Kalau engulfing tertelan satu candle artinya ada 2 candle.
Kalau 3 in set down itu tertelan 2 candle berikutnya, ya 2 candle berikutnya. Nah ini merupakan sebuah konfirmasi market. Walaupun ini bukan valid ya, nggak harus, ini tidak bisa dijadikan patokan 100%, tapi bisa dijadikan untuk confluence atau tambahan analisa. Oh, parameternya itu jadi nambah, jadi makin menguatkan fondasi entry-an kita, ya. Nah, dulu kalau teman-teman semuanya ingat, saya juga pernah memberikan informasi bahwa ada salah satu trader yang sukses di dunia itu hanya menggunakan konfirmasi seperti ini, yaitu engulfing dan three inside down. Caranya dia bagaimana? Caranya ketika muncul konfirmasi seperti ini, baik itu engulf maupun three inside, dia ambil Fibonacci. Fibonacci dan dia tarik dari high ke low-nya. Dari high ke low, misalkan dari sini ke sini ya. Dari sini. Dan ketika masuk di area 50-60, disitulah dia entry. Artinya apa? Dia ambil retest. Nah, ini masih berlaku ya. Engulfnya di sini, lalu ketika harga turun, dia tunggu masuk ke area 50-60 di area ini, apa namanya, golden area, lalu barulah dia masuk. Separohnya lah minimal, separuh. Mungkin ini bisa bisa diedit apa namanya settingannya ya, dibikin dibikin 3 layer, 0, 50 sama ini saya hapus misalkan sama 1. Nah, begitu masuk area separuh, barulah dia sell. Ada yang seperti ini, ya. Tapi ingat, misalkan teman-teman cocok dengan metode ini, itu harus benar-benar nunggu konfirmasi price action ini di area supply and demand. Kalau price action engulfing, 3 in down, 3 in up ini tidak di area SND, itu bobot analisanya akan lemah sekali, ya. Kenapa ini kuat bobot analisanya? Karena dia muncul di area supply demand. Jadi sebagai confluence, sebagai penguatan supply tersebut, ya. Karena ini ya contoh, misalkan saya balik lagi ke H1. Di ya, di time frame H1 ini kan apa namanya, dia nggak mampu nembus ya, hanya ngekor saja terus turun. Nah, kalau saya menggunakan analisa H1, saya di sini belum belum akan entry. Kenapa? Karena nunggu konfirmasi, mohon maaf, nunggu konfirmasi H1. Nah, supaya saya bisa cepat langsung eksekusi market, saya lower time frame ke M5. Itulah fungsinya top down analysis yang sering disampaikan oleh Coach Deden juga ya, untuk mengetahui distorsi-distorsi struktur marketnya. Nah, kebetulan nanti sore dengan Coach Deden, beliau akan menyampaikan bagaimana cara kita belajar melihat validasi struktur market, karena fondasi awal dari analisa itu struktur marketnya dulu. Kalau kita belum terbiasa melihat struktur market, ya bikin supply demand-nya, bikin proyeksinya juga kendalanya di situ, tantangannya di situ. Nah, jadi menurut saya pribadi, menurut kami pribadi juga itu sebenarnya memang fondasi struktur marketnya harus 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 jeli. Nah, contoh ini secara price action ini muncul, ini hanya sebagai confluence saja. Ya, ini contoh, contoh, contoh saja. Ini saya hapus lagi. Nah, di sini balik lagi ke yang tadi, kenapa di sini kok tiba-tiba mantul dan turun lagi? Nah, berarti di sini ada pasti ya, pasti di sini ada apa namanya? Ada bukan keseimbangan, ada order block atau POI. Kita lihat di mana. Nah, kalau ini kan pergerakan swingnya dari misalkan ya, dari sini, 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 sini ya. Swing terakhir di sini. Nah, ini kita hapus. Nah, berarti di sini, karena ini di sini kondisinya tren turun, order block itu candle perlawanan terakhir. Ingat ya, order block itu candle perlawanan terakhir. Biasanya di swing, karena ini kondisinya turun, perlawanan terakhir adalah di M5 ini. Di M5, di kondisi bullish ini. Karena ini M5, saya ganti warna abu-abu ya. Tinggal saya tarik teman-teman semuanya. Shred. Saya tarik lagi. Shred. Nah, berarti di sini order blocknya sangat bagus. Begitu terbentuk order block di sini, harga turun, balik ke sini, harga semakin turun. Nah, inilah cara kerja order block. Jadi tiap hari yang saya lakukan ya, pagi saya ngecek-ngecek ini areanya mana yang masih bisa dipakai atau mana yang harus dibuat lagi seperti itu. Cuman karena ini kalau saya lihat di H1-nya ya,
Di sini misalkan saya tarik kira-kira terlalu crowded enggak gitu ya. Kalau terlalu crowded paling ya saya abaikan saja. Tinggal saya tunggu ke area yang lebih kuat. Daripada saya entry di sini berpeluang untuk apa namanya? Resikonya lebih besar, saya paling akan nunggu di sini saja. Gitu. Jadi beginilah cara saya mapping tiap hari. Jadi nggak harus buat mappingan tiap hari juga, tinggal saya tarik-tarik, tinggal saya cek. Begitu ya. Nah, untuk dari internalnya, ini saya hapus, ini saya mungkin ada yang mau nanya di sini M5 supply ini di berapa? Saya kasih apa tag tag yaitu ini supply 1993 sampai 1995. Ini sudah terfill order, sudah termitigasi ya. Yang sudah termitigasi seperti ini bisa jadi termitigasi lagi gitu ya. Nah, terus kalau sekarang pergerakannya bagaimana? Pergerakannya gold ini. Nah, ini contoh buat teman-teman semuanya ya. Tadinya harga emas dari sini kan turun, dari supply, FEG supply turun, lalu sampai sini naik lagi ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu, 1 jam yang lalu, harga emas itu tidak mampu menembus area supply ini. Ini biru ini area supply H1 ya, supply demand H1 di 90,93 tidak mampu menembus. Prinsipnya kalau dia nggak mampu menembus supply, berarti dia bergerak dari supply akan kemana? Akan ke demand. Nah, jadi misalkan teman-teman semuanya ini contoh ya sudah bisa mengcreate atau mendelineasi di mana supply demand itu enak. Oh, dia nggak mampu nembus supply. Kalau dia dari supply, berarti dia akan kemana? Ke demand. Dan tadi sebelum saya mulai webinar, saya sudah memperkirakan nih proyeksinya. Oh, kemungkinan nih harga berarti dari supply dia akan ke demand. Sebenarnya sih begini targetnya ya, sebenarnya. Sebenarnya targetnya tuh langsung gini. Tapi kan kadang pergerakan market itu tidak langsung ya. Kadang ada koreksi. Makanya apa namanya? Saya buat barusan ke sini dulu ke FVG, koreksi retest naik di M5 misalkan baru balik ke sini. Ya, seperti itu. Nah, berarti setup yang pertama sudah terjadi. Nah, tinggal sekarang kita apa? Tunggu reaksi demand ini. Karena ini demand H1, demand kuat, demand kuat. Ini saya tarik lagi. Ini saya tarik lagi. Tinggal saya tarik gini. Jadi saya tinggal nunggu pergerakan harga itu reaksinya di area-area ini. Ya. Nah, ini saya hapus. Jadi sekarang tunggu reaksi harga di demand ini teman-teman semuanya. Kalau mau yang agresif buy sekarang boleh. Kalau buy sekarang setup SL-nya di mana? Tapi ini apa namanya yang high risk ya. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi ini apa namanya risk rewardnya ini high risk ya, high risk, setup high risk. Kalau mau buy sekarang, kita kita coba dulu cek risk rewardnya. Buy sekarang SL-nya berarti di bawah sini, di bawah demand ini, ya. Atau kalau mau lebih safety, SL-nya di sini. Kenapa? Karena ini demand kuat, ya. Ya berarti SL-nya di bawah demand kuat juga. Tapi ini kan jauh banget, 84 ke 67 ya, kejauhan ya. Berapa poin nih? 27 poin. 270 pip. Tapi memang idealnya harga emas tuh pergerakan harian segini sih ya. Kalau teman-teman mau aman sih risknya seperti ini ya. Tapi ditoleransi sama risk masing-masing. Jadi tapi kalau misalkan ini terlalu jauh di sini pun cukup. Di bawah demand M5 ini sudah cukup ya. Gini. Berarti 83 ke 75 sekitar 80 poin. 80 poin, 80 pip. 80 pip. Lalu TP-nya di mana? TP-nya sebentar. TP-nya secara teknis karena dia bergerak dari demand, dia akan ke supply. Supply pertama di sini atau di sini ada supply unfill order. Jadi, teman-teman semuanya ya, ada ini bocoran, ada area supply kuat yang belum termitigasi. Ini masih unfill, belum termitigasi di 2012-2004. Kalau saya rasa area ini pasti akan terisi.
Cuman pertanyaannya terisinya kapan ya? Terisinya kapan? Nah, kalau hari ini tidak ada berita fundamental, mungkin esok hari atau pas berita news dan lain-lain. Ya, ini kalau mau buy sekarang di buy sekarang, tapi ini high risk ya. Saya tidak menyarankan karena tunggu reaksi harga dulu. Misalkan 83 ke 93 satu TP-nya 100 pip, SL-nya 80 pip. Tapi ini tidak saya sarankan. Kenapa? Karena ini masih eh, apa namanya? Open interest-nya masih tinggi nih. Coba kita cek M5. Coba kita cek M5. M5 M5-nya belum. Nah, ini di M5 belum ada rejection ya. Di area ini, area biru ini belum ada rejection. Kecuali nanti muncul konfirmasi engulfing gitu ya. Ini engulfing bukan? Ini engulfing, tapi belum perfect teman-teman semuanya ya. Belum perfect. Perfect nggak ini? Perfect ya? Perfect. Oke, saya mau mau buy sekarang. Handphone saya mana? Nanti ya. Ini kalau yang mau taking risk sekarang boleh setupnya. Ini lim, kalau 5 menit lagi yang bullish ini melebihi sebelumnya. Ini candle satu, candle dua. 5 menit tutup candle berikutnya ini nutup. Berarti ini candle formasi bullish engulfing. Saya akan entry buy setelah tutup M5. Dengan SL-nya di mana? Kalau mau scalping SL di bawah area ini sekitar 80 ya, harga 80. Di bawah sini kasih koreksi sedikit ya, 80, 50 pip dan TP-nya balik lagi ke supply atas. Ya, kenapa? Alasannya adalah ini sekarang masuk di area demand kuat dan muncul engulfing. Ya, kita tunggu reaksinya bagaimana. Tapi kalau mau lebih aman, ya nunggu berikutnya. Karena apa teman-teman semuanya? Tidak selamanya pergerakan market kita harus ikut ya. Tidak. Kita tunggu aja cari setup yang benar-benar aman. Yang aman tuh bagaimana? Yang lebih safety, risk rewardnya masih bagus, yang lebih bagus gitu. Tapi kalau mau di buy sekarang boleh kok. Dengan setup H1 itu SL di 75,844 dan TP-nya pertama ya di sinilah 93, balik ke sini lagi. Ini risk rewardnya hampir sama ya, 1 banding 1 untuk disclaimernya ya. Semoga setup ini jalan sih. Saya masih nunggu M5 nih kalau kalau saya pribadi. Kalau M5-nya muncul engulfing, saya akan peluang entry buy. Oke, ini gambaran singkat mengenai market emas ya. Sekali lagi yang mau screenshot boleh, ini area-area yang saya buat SND-nya, tinggal nanti kita tunggu reaksi harganya. Mungkin kelihatan, mungkin terkesan crowded ya. Ya, nanti teman-teman semuanya boleh boleh bikin sendiri. Sebenarnya lebih baik tuh dibedakan mana yang H1. Jadi kalau teman-teman misalkan punya 2 device, punya 2 monitor gitu, satu monitor untuk yang H1, satu monitor untuk yang lower time frame itu malah lebih enak lihatnya. Ya, sebenarnya. Jadi kalau di M5 kan kita bisa sambil scalping. Bisa bisa sambil scalping karena area SND ini yang bisa manfaatan untuk scalping kan juga sebenarnya bisa. Ya, nah ini masuk area sini nggak mampu mantul, muncul engulfing lagi, kita tutup candle, kita ngebuy, tuh kan bisa. Terus di sini muncul apa ya? Di sini muncul 3 in set down misalkan. Setelah tutup candle kita nge-sell, setelah separuhnya koreksi, itu juga bisa misalkan. Ya, jadi sekali lagi secara kesimpulan untuk market XAU sekarang masuk zona buy, ini yang high risk. Kalau mau medium risk di area demand ini aja 7679 dengan target maksimalnya 2012 2014. Tapi ini agak swing ya, mungkin ini intraday, mungkin bukan hari ini terpenuhi. Terkecuali tunggu nanti malam tiba-tiba ada sentimen, ada konflik geopolitik yang memanas dan lain-lain, mungkin bisa tercapai. Tapi sekarang sudah masuk zona buy 82 85, ini key level H1. Disclaimer on. Ada yang mau ditanyakan mengenai market gold? Sementara kalau tidak ada, saya mau switch ke market yang lain.
Cukup ya? Sudah jelas ya? Oke. Eh selanjutnya tadi ada request dari Bapak Ari Nugraha untuk Euro USD. Baik, Euro USD. Tapi mohon maaf Pak Ari, untuk Euro USD-nya mappingan dari saya ini mungkin tidak sedetail selengkap untuk goldnya ya. Karena saya juga apa namanya jarang entry di EU. Tapi it's okay. Baik Bapak, buat Pak Ari ya, Pak Ari Nugraha tadi. Bentar. Ari ya, Bapak Ari Nugraha, terima kasih. Nah, dari sini, dari external structure-nya, nggak apa-apa, Euro USD per favorit. Ya Pak, ya. Saya dulu juga awal-awal untuk membiasakan trading itu, memang saya dulu jujur pertama kali membiasakan di per Euro USD Pak. Ya, kenapa? Karena yang volatilnya nggak terlalu tinggi, terus agak santai gitu ya. Karena saya kan apa karakternya itu gampang gampang panik, gampang. Jadi fear apa namanya secara psikologi saya itu masuk di kategori fear ya. Karena di trading ini secara psikologis itu ada dua faktor yang berpengaruh. Apakah si trader itu dia greedy atau si trader itu apanya fear. Hanya ada dua ini. Nah, saya itu termasuk kategori yang fear. Jadi apa? Jadi itu kalau ada minus floating itu saya takut. Kenapa? Karena volatilnya tinggi, minus 20. Gold itu kan kalau minus 20, 25 gitu kan cepet ya, gampang ya gitu ya. Pendek aja 2 poin aja udah 20-an lebih gitu. Nah, itu kalau buat saya yang masih awal-awal dulu ya, masih dana-dana untuk bukan dana ya, untuk proses belajar agak takut juga. 0,1 tiba-tiba minus 25-an, 20, 30 itu bikin fear aja. Mau cut loss sayang, mau SL juga aduh eman-eman gitu ya. Jadi menghindari. Jadi jujur sama kayak dengan Pak Ari Nugraha ya, dulu awal saya untuk mempelajari market itu fokus ke Euro USD. Alasannya apa? Lebih santai, lebih slow, terus apa namanya? Ya enak buat buat saya pribadi gitu, cocok. Tapi semakin ke sini ya kadang-kadang saya secara pribadi entry Euro, tapi tetap ya untuk ininya ke gold. Nah, EU itu di kondisi ini trennya turun. Terus sekarang di sini sudah mau naik ya. Ini sudah mau naik. Kenapa? Secara struktur di sini mantul ya. Di FVG ini mantul dan dia rally. Begitu news kemarin itu juga rally ya. Begitu news kemarin dia rally setelah NFP. Nah, goldnya turun ada koreksi tapi ininya enggak ya untuk EU-nya. Untuk EU-nya enggak. Nah, jadi kalau ini harus harus saya mapping ulang, Pak. Sepertinya ya, harus saya mapping ulang coba saya lihat. Sementara kondisi ini kita bisa fokus buy Pak Pak Ari ya, kita bisa fokus buy. Ini muncul bos baru, bentar, ini muncul bos baru, break of structure, salah nih saya. Nah, ini kan muncul bos baru. Nah, berarti eh, secara struktur ini berpotensi masih naik lagi. Cuman sebelum naik biasanya ada koreksi dulu ya biasanya. Coba kita cek dulu ke M5. Kalau H1 FVG-nya sebenarnya masih area ini, di sini, di sini. Oke, kita cek ke M5. Kok M3? M5 ya. Nah, di M5 ini, Pak, dari kenaikan harga yang cukup signifikan kemarin, sebenarnya ada FVG. Ini saya abaikan dulu sebentar. Ini saya abaikan dulu. Area ini saya abaikan dulu. Nah, FVG itu adalah area imbalance atau fair value gap yang muncul akibat adanya ketidakseimbangan harga antara apa supply and demand. Nah, di sini ada kenaikan harga cukup signifikan, berarti di sini ada ketidakseimbangan harga. Karena apa? Kebetulan karena pengaruh news. Nah, cara buat FVG itu, nah kita lihat dulu mana candle yang masih santai, yang masih stabil dan candle yang tiba-tiba ekstrim naik atau turun.
Jadi di sini misalkan. Gimana tadi? Oh ini. Ini. Nah, ini kan candle yang masih stabil nih. Lalu tiba-tiba candle naik. Eh, nah, ini efisinya. Ini efisi ya warna pink. Salah. Nah, gitu. Eh, maaf. Ya, sebenarnya ini area area efisinya. Tapi kan ini berhimpitan ya. Jadi ini saya hapus saja. Nah, kalau seperti ini saya hapus saja, saya pakainya yang ini aja lah, di sini aja. Toh ini juga masih masuk area tadi ya, di tengah-tengahnya. Begitu. Jadi untuk demand-nya ini. Nah, ini kan sudah ketembus untuk H1 dan saran saya kalau mau ngebuy boleh tunggu harga masuk lagi, Pak. Tunggu harga masuk ke sini lagi. Nah, kemungkinan dia nanti naik ke sini. Ya, jadi untuk di Euro USD ini kita nemu setup ya, bisa entry buy di area ini FVG area berapa ya? Kita cek FVG di area 1,06894 sampai 1,07254. Nah, area ini. Ini entry bisa play di sini. Kalau play sekarang gimana Pak Rino? Silahkan boleh. Tapi batasan resikonya nanti di sini, di bawah sini. Ya, di bawah sini. Berarti sekitar 73 ke 68. 50 pip ya, 50 pip. Tapi saran saya jangan dulu sih Pak supaya lebih aman, tunggu harga balik ke sini lagi baru buy ya. Dan TP-nya di mana? TP-nya di sini. TP-nya berarti ini setupnya di situ, terus SL-nya di bawah ini. Atau mau kalau aman di bawah ini ya, di bawah yang ini. Kalau dapat di area ini, SL-nya di sini dan TP-nya di sini. Ya, begitu untuk setupnya. Entry di area FVG by limit ya, pending order 689407 sampai 254, SL di 06645, TP-nya di 1,07745. Kenapa? Karena sekarang harga berpeluang memang turun dulu, ambil koreksi peluangnya ya. Tapi siapa tahu dia langsung rally. Kalau ketinggalan momen gimana? Ya nggak apa-apa, nanti cari lagi aja. Kalau saya sih mending seperti itu ya. Apalagi, oh ini dari pendekatan press remodeling juga kayaknya muncul nih. Bentar ini saya hapus dulu. Saya apkan dulu. Kita cek dari M5 press remodeling ya. Nah, ini ada ada area PR ini saya hapus. Ini ada area PR yaitu low ke break ya. Ini low ke break. Nah, ke breaknya hanya shadow. Berarti ini apa? Berarti ini adalah sell side liquidity SSL. SSL aja ya. Ini adalah area likuiditas para market maker. Pak mau nanya lagi, PVG itu gimana Pak tandanya? Pak, oh fair value gap, FVG itu gimana Pak tandainya, ciri-cirinya ya? Oke, baik, habis ini Pak. Ini saya sampaikan setupnya dulu. Di sini ada sell set liquidity ya, sell set liquidity, low ke break diikuti. Nah, setelah harga nyentuh low di sini, swing high berikutnya mana? Swing high berikutnya ini ya. Swing high berikutnya ini. Lalu ini buy set liquidity. Nah, berarti ini low diikuti high ke break. Nah, kalau seperti ini apa teman-teman semua ingat ya bahwa ini adalah PR atau price remodeling.
dari 2 bit of structure. Bit of structure-nya ini karena ini berapa? M5. M5 saya kasih warna abu-abu. Nah, berarti lebih tepatnya tunggu harga masuk area PR ini. Ini setup yang lebih low risk ya. Ini setup yang lebih low risk. Setup yang lebih low risk. Karena PR ini SL-nya kecil banget. SL-nya kecil. Bisa sharp entry. Bisa sharp entry atau zero floating. Ini area PR. Price remodeling. Saya kasih tag ya. Kok ini toh? PR M5 harga 1,0695 sampai 1,07 248. Ini masih unfill. Nah, di unfill order karena belum termitigasi. Sudah sedikit sih ya, sudah sedikit. Tapi semoga ke sini lagi lah biar kita nggak biar kita dapat momennya gitu. Tunggu sini lagi baru nanti SL-nya kita setup SL di mana? SL-nya di bawah ini likuiditas. Nah, terus TP-nya di swing high sebelumnya. Swing high sebelumnya di mana? Ya berarti di sini. Tuh. Begitu ya setupnya. Tunggu ke sini baru nanti tinggal kita tarik. Oke, cukup jelas ya. Kelihatan nggak sih? Jadi ada 2 setup untuk M5 sama H1. Kita coba ke yang M5 dulu aja. Yang H1 kita hapus. Yang M5 aja ya. Yang scalping. Biar risknya kecil. Nah, saya nemu setup seperti ini di M5. Cocok boleh ikut. Nggak cocok juga nggak apa-apa. Sesuaikan dengan risk profile masing-masing. Dan toleransi resiko masing-masing. Mungkin boleh di screenshot ya. Merah ini saya ganti biru untuk TP-nya. Nah, seperti itu. Oke, ini setup untuk Euro USD-nya Pak Ari. Semoga bisa digunakan dan semoga setupnya berhasil. Tapi ini M5 ya, scalping ya. Risknya kecil banget, risknya kecil banget. Karena SL-nya hanya di bawah sini, kecil banget. Terus tadi ada pertanyaan dari Pak Ari untuk fair value gap ya. Cara nandainya gimana? Baik, saya coba ya. Saya coba contohkan fair line aja. Fair value gap itu seperti apa? Jadi fair value gap itu adalah ketidakseimbangan harga antara supply and demand, Pak. Antara supply and demand. Biasanya ya itu terjadi karena stimulus-stimulus tertentu ya. Nah, contoh ini Pak, market itu kalau bergerak itu ya biasanya stabil aja kayak gini nih. Ini stabil, stabil gitu ya. Nah, tiba-tiba ada muncul candle M5 langsung tes naik tinggi. Ini kan nggak stabil. Ini kan tidak seimbang antara supply and demand. Karena kalau seimbang ya biasanya stabil kayak gini. Walaupun dia naik, naiknya dikit-dikit. Nah, ini kan ada ketidakseimbangan harga, Pak ya. Nah, ketidakseimbangan harga ini itu prinsip dari market. Nanti harga akan ngambil keseimbangannya. Ini tidak seimbang, imbalance, berarti nanti akan ngambil balancingnya. Nah, caranya itu membuatnya bisa dari 2 candle atau 3 candle. Tapi keseringan yang muncul itu 3 candle, Pak. Ya, contoh, ini ada candle 1, candle sebelum ini saya sebut candle yang 1, ini candle nomor 1. Contoh ya, Pak, untuk pembuatan imbalance-nya. Untuk yang lebih lengkapnya nanti boleh boleh dihubungi kontak person masing-masing yang mengundang ke sini. Nanti mungkin akan saya sampaikan materi-materi khusus mengenai hal tersebut lebih detailnya ya. Ini candle pertama, contoh yang merah. Lalu candle kedua, ya, saya ganti candle kedua. Lalu candle ketiga, ini. Nah, ini ketiga. Diperhatikan ya Pak ya, semoga bisa bermanfaat. Nah, cara membuatnya gimana? Kita ambil candle pertama sampai ketiga. Candle pertama yang tingginya, candle ketiga yang bawahnya. Karena ini bullish.
Seperti ini, Pak. Ini candle pertama saya bikin sampai harga tertingginya di sini, kurang lebih di situ. Dan candle ketiga saya ambil yang harga terendahnya. Nah, inilah imbalance, Pak. Nah, biasanya market itu prinsipnya akan kembali ke harga normalnya, akan kembali ke harga balance-nya. Ini tinggal kita tarik, Pak. Seperti ini. Klik harga satu ya. Contoh misalkan, harga cabai itu sekilo 50.000. Tiba-tiba naik sekilo 80.000. Suatu saat idealnya ya akan kembali ke harga normal 50.000. Seperti itu contohnya ya. Nah, dari di sini muncul imbalance ini apa ya? Berarti secara teknikalnya ini sudah masuk, sebelumnya sudah masuk, naik lagi. Ini memang harus di M5, Pak. Ya, satu kurang jelas. Agak sunya agak tinggi. Nah, jadi sekarang tunggu di area ini masuk. Ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Di sini juga ada apa namanya order block kecil di sini. Ada order block. Tunggu di tengah-tengahnya sinilah, Pak. Nanti bisa set up buy untuk SL-nya di bawah swing low sebelumnya, TP-nya di atasnya. Tapi ini ya untuk yang scalping ini contoh ya, contoh pembuatan fair value gap, Pak. Seperti itu. Jadi imbalance atau fair value gap dengan prinsip ini ketidakseimbangan supply and demand dan harga pasti akan masuk. Pasti akan mengisi itu pasti, pasti. Cuman PR-nya kita nggak tahu masuknya kapan. Seperti itu ya Pak Ari ya. Sekali lagi untuk yang lebih jelasnya nanti boleh menghubungi kontak person untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai jadwal Zoom berikutnya, mungkin akan saya sampaikan materi yang lebih detail. Itu untuk Euro USD. Terakhir masih ada satu kesempatan untuk saya sampaikan mengenai mapping market instrumen market tertentu. Mungkin ada yang mau request. Pak Dani ya, mungkin Nasdaq ya Pak Dani ya. Coba saya Nasdaq deh, terakhir ya. Karena nggak ada yang request, saya coba terakhir Nasdaq. Nasdaq US 100 CFD. Oke, Nasdaq. Kalau Nasdaq saya nggak berani nggak berani H1 ya. Terima kasih banyak Pak Rino, ilmunya sangat bermanfaat. Baik, sekali lagi Mas Ari, kalau misalkan butuh informasi lebih detail, boleh hubungi kontak person yang mengundang ke sini. Nanti kalau ada keperluan lain, bisa kita persiapkan untuk Zoom berikutnya ya. Terima kasih. Atau misalkan mau offline, ketemu di Bandung atau Bandung dan sekitarnya, Jakarta, Cikarang, Karawang, Bekasi, mungkin juga bisa. Hubungi sekali lagi hubungi kontak person yang mengundang Bapak Ibu semuanya ke sini. Ya, sekarang kita ke Nasdaq. Nasdaq saya nggak berani H1 ya. Kalau Nasdaq kalau H1 kena swing ya gede sekali. Nasdaq saya ke M5. Dan untuk Nasdaq saya setupnya agak berbeda. Saya pakainya price remodeling. Supaya apa? Supaya kalau kena SL dikit aja. Nah, ini price remodeling ini nggak kepake karena nggak termitigate. Ini saya hapus. PR ini tidak termitigate di H1. Kita coba ke M5-nya, masuk nggak sih ini? Yang nggak masuk ya. Harganya malah rally. Kalau ada event Cikarang, Bandung, saya pasti ikut. Saya lagi posisi di Karawang. Pak Ali saya juga sekarang lagi di Cikarang, Pak. Ada kunjungan ke klien kemarin. Belum sempat pulang karena semalam sudah pesan tiket ke balik Bandung, tapi nggak nggak nyampe ya, nggak kekejar kena macet di puncak. Ya, untuk setup sebelumnya ini price remodeling ini tidak bisa jalan karena harga tidak masuk ya, harga terus rally. Nah, sekarang swing sebelumnya di mana kita cek. Untuk memudahkan, kita bisa pakai tambahan indikator, misalkan zigzag ya. Ini contoh untuk zigzag. Kok gini zigzagnya toh? Bentar, saya lamanya itu hapus saja lah, laman ya, hapus saja. Nah, jadi dari sini di M5 ini ya. Di M5 oh ini ada gap ini juga ada gap. Swing terakhir ada di mana ini sudah termikit, ini sudah ditinggalkan.
Ini sudah. Sebenarnya kalau di sini nah ini juga bisa dijadikan salah satu pedoman supply and demand. Ini ada satu candle kecepet ya. Ya, ini sebenarnya trik aja ini. Ini bukan pakai analisa, tapi ini trik. Ya beda ya. Trik sama analisa itu kan beda. Kalau analisa itu ada mappingannya, ada setupnya. Kalau ini trik. Jadi ini juga ada candle kecepet M5. Ini area bisa kita jadikan area SND. Jadi teman-teman semuanya kalau ada candle-candle kecepet itu perhatikan karena kadang itu ajaib. Kadang ajaib, kadang ya. Kadang ajaib. Nah, terus PR-nya di mana? Saya mau pakai price time modeling. PR-nya ini low ke break juga, low-nya di sini. Bentar ya. Ini kan, nah, bentar, saya cek dulu. Ini ke break nggak? Ke break. Ada likuiditas kecil. Habis itu naiknya, ngayunnya di sini. Ini high. Ya, akhirnya ini adalah area PR. PR ini PR-nya udah termitigasi teman-teman semuanya. Ketinggalan momen nih. Tuh, tinggalan ya. Ya sudah, kita ketinggalan momen untuk Nasdaq, berarti tunggu lagi. Tunggu lagi untuk apa? Masuk ke zona ini, syukur-syukur ke sini. Kalau saya sih karena ada kondisi seperti ini, saya nunggu masuk ke candle kecepet aja ya. Candle kecepet ini. Jadi saya akan setup Nasdaq. Mungkin Pak Dani ya, kalau cocok ini bisa dipakai Pak Dani. Setup Nasdaq-nya yang pertama di PR ini versi modeling, tapi saran saya di sini aja. Gimana by pending order di sini. Demand M5 15.064 sampai 15.076. Nah, bell limit di sini. Ini ada candle kejepit. Di sini boleh sih, Pak, tapi hati-hati ya. Di sini ada candle kejepit. Biasanya ini ajaib nih, candle ajaib. Terus setup SL-nya di bawah likuiditas sebelumnya sini dan TP-nya di swing high yang sudah terbentuk. Begini. Ini untuk SL. Maaf. Warna. Ini untuk SL. Apa ya Allah? Merah. Nah, begini setupnya ya. Press modelingnya muncul, tapi sini sudah ketinggalan. Jadi nunggu lagi masuk ke sini untuk retest yang kedua, mitigasi yang kedua atau lebih amannya di sini. 15.064 sampai 15.076 dengan SL di 15.054, TP-nya di sini. Ini residualnya sangat bagus. Sangat bagus sekali. Nah, ini contoh untuk setup Nasdaq. Mungkin boleh di screenshot buat teman-teman yang cocok ya. Sekali lagi untuk Nasdaq ini membutuhkan ketahanan dana yang cukup besar. Kenapa? Karena size kontrak dan lain-lain itu juga cukup besar. Berbeda dengan per instrumen market yang lain. Baik, ini sudah saya sampaikan ya contoh review pergerakan market after NFP. Sama-sama Pak Dani. Sama-sama, terima kasih. Disclaimer on ya. Semoga ini jalan setupnya. Baik teman-teman semuanya, sudah hampir 1 jam. Jika tidak ada pertanyaan, kita sampai di penghujung sesi. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup sekarang. Masih ada waktu sedikit, saya coba sampaikan. Ada pertanyaan tidak? Sepertinya tidak ya, cukup. Cukup. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman semuanya, akhirnya kita sampai di penghujung sesi. Ini saya matiin dulu. Oke. Akhirnya sekarang kita sampai di penghujung sesi. Terima kasih sama-sama. Sebelum kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki untuk keluarga, orang tua, ayah, ibu, utamanya istri dan anak-anak kita, juga buat keluarga kita semuanya. Dan yuk mari kita berdoa dipersilahkan.
Amin. Teman-teman semuanya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika ada hal baik yang saya sampaikan, itu murni atas izin dari Allah. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lain waktu. Jangan lupa nanti sore ada Coach Deden yang akan memberikan informasi mengenai materi valid struktur market ya. Nanti sore jam 3 bersama Pak Yogi juga. Nah, nanti bisa luangkan waktu dan sampai ketemu lain waktu. Saya Rinus Sasi undur diri. Terakhir, salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.